warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak sekalian, kalimat tasyakur yang telah disampaikan oleh abang saya Dr. Andes Haji Ahmad Hamdani Amsar MPD ya, telah memberikan sambutan. Baik Bapak sekalian, sudah cukup kita nyobain kuenya dan airnya juga sudah segera kembali Pak ya. Mari saja kita dengarkan bersama-sama Mau'izah Hasanah yang disampaikan langsung oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahudin Asni MPD. Kepada beliau disilakan. Sallu ala Muhammad. Ini Ustaz mau minta duduk, bawain itu. Dua aja di dua double itu. Oh, dobelin. Waduh. Calang. Iya, diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fadaral mawjudat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat sahibil ayatil bayinati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi ulil fadli wal karamat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait, keluarga besar almarhum Maqasim bin Nisan, wabil khusus Ibu Marhamah beserta anak, cucu, menantu dan seluruh keluarga besarnya. Kita doakan semoga diberikan sehat wal afiat, kesabaran dan ketabahan, keikhlasan di dalam menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati para kiai, para ulama, para ustadz, wabil khusus Al-Mukarram Kanda Kiai Haji Ahmad Ifni Asni MPD, Al-Mukarram Adinda Kiai Haji Ahmad Ali Maksum Asni MPD, wakil dari Sahibul Bait Akhina Fillah Al-Mukarram Kiai Haji Hamdani Amsar MPD, guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Haji Madroji Muhajir. Beliau juga selaku Ketua Majelis Taklim Al-Jihad. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Mahdi Sukni Salam, Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Imran Mar'ali, para orang tua, wabil khusus Bapak Haji Ismail yang setiap acara tahlilan getol hadir nih. Ini patut dan perlu dicontoh dan diteladani. Mudah-mudahan panjang umur dalam taat dan ibadah. Yang saya hormati pula Bapak Haji Ubaidillah. Ubaidillah atau Ubaidullah sih?
Ubaidillah. Ubaidillah yang mau diributin ya nasabnya ya. Kalau ini nasabnya mau jelas ya. Nah, diributin Ubaidillah tuh. Ya. Ini Ubaidillah nih. Tapi Ubaidillah yang jelas kalau ini. Yang saya hormati Al-Mukarram Kamanda Ustadz Haji Sunadih Adinda Ustadz Kahfi Esos dan juga Ketua RW 011 beserta LMK 011, Ketua RW 04 mana nih? Bagus kelihatan. Oh iya. Dan juga LMK RW 04, para ketua RT, para pejabat, para calon RW, calon RT, calon LMK yang hadir di sini, mudah-mudahan cita-citanya terkabul. Yang pengen jadi RW mudah-mudahan jadi. Kalau yang nyaloni tiga-tiganya jadi. Ya, semuanya diaminin. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita nih pemimpin-pemimpin yang terbaik. Punya kampung kalau RW-nya baik, alhamdulillah. RT-nya baik, alhamdulillah. LMK-nya baik, alhamdulillah. Orang tuanya baik, alhamdulillah. Yang saya hormati pula yang ada di depan saya, Bapak Haji Romdoni Solihan, Bapak Haji Maman Suwarma yang duduk nggak mau di depan, alasannya pengen pulang duluan. Belum apa-apa, niatnya udah mau pulang. Yang saya hormati pula bapak-bapak, wabil khusus protokol atau pembawa acara, akhina fillah Ustadz Dr. Andes Bahtiar Harahap, yang suaranya sudah kita kenal menggelegar. Beliau kalau jadi MC yang tadinya ngantuk jadi seger, yang tadinya seger jadi tambah seger, yang tadinya snack habis satu jadi diboros kalau dia jadi MC. Para bapak, mohon maaf nggak bisa saya sebutkan semua. Para ibu yang ada di dalam, hadirin hadirat, juga nih cing saya, cing Haji Nasrullah nih, dia setia ngawal saya. Kalau saya masuk ke Yayasan Rufai udah siap. Ini gini-gini mau ponakan siap Pak. Tawaduk dia. Orang kadang-kadang dulu kan tuaan dua katanya. Dia enggak, dia mau ponakan siap. Alhamdulillah nih panjang umur dalam taat dan ibadah. Ya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dalam rangka mendoakan Adinda Lukman bin Maqasim yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang relatif muda. Kurang lebih 44 tahun. Mati itu memang sudah ketentuan Allah. Ada 4 yang menjadi ketentuan Allah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Pertama, kata Allah, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar
hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sudah jelaskan proses diciptakannya manusia sampai wafatnya. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari kita di rahim ibu masih dalam bentuk nutfah. Nutfah itu masih bentuk sperma, masih bentuk air, belum jadi apa-apa kan, masih bentuk. Jadi begitu disetrum, umpama setrumnya cakep, jadi 40 hari masih dalam bentuk nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian mulai 41 hari dan seterusnya baru berproses menjadi darah, segumpal darah. Sampai berapa hari? Sampai 80 hari. Setelah itu 81 hari baru tuh, setelah sudah jadi darah, segumpal darah, mulai jadi tuh sam'an wa basaron wa jami'al aqd. Baru mulai dikasih oleh Allah tuh telinganya, kupingnya, matanya, tangannya, kakinya, baru mulai berproses. Sampai berapa hari? Sampai 120 hari. Kalau udah 120 hari udah jadi tuh. Kupingnya ada, matanya ada, kakinya ada, tangannya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi tidak bisa dibantah atau tidak terbantahkan oleh ilmu pengetahuan modern, termasuk dunia kedokteran yang sangat canggih. Artinya apa? Ini membuktikan bahwa Nabi kita meskipun bukan seorang dokter tahu proses terciptanya manusia. Kenapa? Karena beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata keterangan Nabi ini salah, udah jadi bulan-bulanan ini hadis ini. Tapi ternyata para dokter-dokter itu salah. Dari mana Muhammad ini bisa tahu proses terciptanya manusia dari mulai sperma menjadi janin kemudian menjadi anak? Luar biasa Pak, maka kita bangga jadi orang Islam. Bangga enggak? Bangga Pak. Jangan dijual nih Islam. Biar susah yang penting kaya. Kalau kafir buat apa? Sekarang kaya kafir, miskin Islam, dari mana? Kaya Islam. Kaya Islam. Kaya Islam. Kita disuruh nyontoh Nabi Pak, bukan nyontoh Fir'aun. Kalau yang paling mulia, yang paling kaya, maka kita disuruh niru si Korun. Korun bukan teladan kita, bukan panutan kita. Panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka biar susah, yang penting Islam. Makan yang penting cukup. Yang penting apa? Gak perlu banyak, asal alhamdulillah. Jadi dari hadis ini kita bangga jadi orang Islam. Gak ada kebenaran ilmiah yang dibanggakan oleh manusia-manusia modern yang bertabrakan dengan kebenaran dalam ajaran Islam. Maka dalam buku tuh yang disebut dengan apa, Islamic culture, budaya Islam, kebudayaan apa namanya Islam, ya, Islam is indeed, ya, Islam itu bukan cuma termasuk apa namanya, ini dianggap sebagai Greek civilization, wahyu terbesar. Wahyu terbesar apa? Bukan cuma bicara tentang akhlak, bukan cuma bicara tentang akidah,
Islam bicara semua aspek kehidupan, dari yang paling detail toh, dari terciptanya kita dikupas tuntas oleh Islam. Makanya sebelum Allah perintahkan kita sholat, sebelum Allah perintahkan kita haji, sebelum Allah perintahkan kita puasa, yang pertama kali disuruh apa? Belajar supaya pintar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka disuruh belajar kita, suruh ngaji. Ini kalau ngaji banyak sebulan, pokoknya kira-kira ya. Mudah-mudahan ya. Suruh ngaji. Sholat belum diwajibin, puasa belum diwajibin, haji belum diwajibin, zakat belum diwajibin. Yang pertama-tama diwajibin apa? Belajar cari ilmu. Terutama ilmu yang mengantarkan kita kepada ridho. Udah 120 hari nih, udah jadi tuh. Ya, udah semua komplit dah komponennya. Lalu apa? Fa'umayur salul malak, Allah utus malaikat. Malaikat itu banyak. Yang wajib kita kenal 10 tuh, Jibril, Mikail, Israil ya. Tuh. Yang bakal ketemu kita satu nanti. Siapa? Israil. Kalau Israil pasti nemuin nanti nih. Pasti ketemu Pak. Ya kalau Jibril kita nggak ketemu, Mikail nggak ketemu, Israil pasti ketemu. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang sekarang Pak. Gimana Pak? Sekarang. Tuh ya. Diutus oleh Allah malaikat siapa? Al-muwakkal birrahim, yang memang khusus tujuannya meniupkan roh ke dalam janin yang sudah 120 hari. Jadi 120 hari itu kita mati, belum ada rohnya. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah firmankan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Bagaimana kamu bisa kafir kepada Allah? Dulunya kamu mati, belum ada rohnya. Di dulunya kita pernah mati. 120 hari di perut ibu mati semua kita. Kita nggak ngerasain aja. Pernah nggak ngerasain di perut ibu? Kayak apa rasanya? Kayak pernah hidup nggak? Jadi udah dikasih ditiup roh, malaikat disuruh tiupin roh. Langsung kata Allah, yu'maru bi arba'i kalimat. Tuh malaikat diperintah nulis 4 kalimat. Kalimat yang dimaksud di sini di kalam. Karena kalau kalimat itu dalam tata bahasa Arab, ilmu nahwu, ismun wa fi'lun wa harfun, satu kalimat. Beda dengan bahasa Indonesia. Makanya kalimat tahlil itu sebutnya bukan kalimat, itu kalam dah. Cuma di dalam Alfiah Ibnu Malik itu dijelaskan wakil matun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasar bita fa'ata wa atat wa yaf'ali wa duni aqbilana fi'lun yanjari siyubahum al harfu kahal wa fi wala fi'lun mudhari'un yali lam kayas. Terus masih banyak ini. Jadi kalimat yang dimaksud ini kalam. Seperti kita kalimat tauhid. Itu sudah kalam karena la ilaha illallah. Ya kalam itu. Ya, sudah murakkab, mufid, wadh, ya. Jadi 4 kalimat ini pertama nih Pak yang harus dipahami. Dikatbi rizkihi, ditulis rezekinya. Kerja belum. Ya, jadi pegawai belum, nongol ke dunia juga belum, tapi dia udah hidup di perut ibunya, rezekinya udah ada. Makanya Pak ngomongin rezeki, wah asal banyak kerjaannya rezekinya banyak lah, belum tentu. Kadang-kadang orang kerjaannya banyak, rezekinya dikit. Yang kerja sebentar, rezekinya banyak. Rezekinya urusan Allah. Udah ditulis tuh rezekinya. Sejak kapan? Sejak dia mulai hidup. Sampai kapan itu rezeki? Sampai nanti dia wafat. Makanya orang selama masih hidup, rezekinya masih ada. Rezeki orang itu baru habis kalau dia udah mati.
Orang dia nggak kerja nggak apa, rezekinya tetap apa? Aki-aki nggak kerja, rezekinya banyak Pak. Kalau acara tarian begini paling banyak dapat besennya. Pas lu aki-aki dia Pak, siapa namanya? Aki-aki yang mudaan malah banyakan siapa? Banyakan aki-aki. Cucunya nggak kerja, ya dapat rezeki. Ya aki dapat apa? Salak, dikasih salak. Apa kata aki? Kata temennya, udah ki salak membuat makan buat cucu. Padahal cucunya kerja kagak, iya. Jadi pegawai kagak, tapi udah ada rezeki. Itu rezekinya udah ada. Makanya orang dulu bilang anak itu bawa rezeki. Karena apa? Setiap anak rezekinya ada, setiap orang hidup rezekinya masing-masing. Orang sekarang takut banyak anak puyeng katanya. Ya, kalau nggak punya anak katanya enak. Banyak orang yang anaknya kagak hidupnya susah, ada nggak? Banyak orang yang anaknya bererot dia, tapi hidupnya nggak jaminan. Kadang-kadang nggak punya anak kagak, bini kagak, sampai kopi kagak. Hidup kalau begitu, mana anu mulus hidup ya? Bini kagak, merokok, sampai kopi, nggak ilah. Adatnya doang yang gede. Sampai dikali. Ada yang model begitu? Ada. Mana orangnya? Allah. Saya mohon maaf ceramah duduk ini ya pegel Batak ini ya. Ya. Jadi udah ada rezekinya, kita rezeki. Wa ajalihi, ajalnya udah ditulis. Ini janin dari mulai 120 hari mulai hidup tuh. Udah ada hidupnya berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun udah ditulis. Makanya ajal itu akan ada sesuai dengan ketetapan Allah. Meskipun kita goes tiap hari, berjemur tiap hari, ya, olahraga tiap hari, minum jamu nggak ketinggalan, pagi telur bebek, siang telur ayam, malam telur soang, ya, seger kagak bisa di mana-mana. Itu catatan di sono nih sampai 70 tahun diapain aja nggak bakal itu bisa apa namanya bisa mencegah kematian. Waktunya ajalnya datang udah. Orang ajalnya umurnya panjang, ya, dikasih umur 90 tahun, sakit tibang dikerokin hilang seger lagi, ya, pusing tibang pakai salon pas hilang, udah mati kata tetangganya tuh aki-aki kuat banget, ya, padahal pagi masuk angin, malam minta dikerokin, seminggu 3 kali tapi awet lah, ajalnya belum ada. Ajalnya belum apa? Belum nyampe. Kemudian apa? Wa amalihi, yang ketiga amalnya. Itu udah dicatat Pak. Ini nanti jadi orang baik apa orang nggak baik, brengsek apa enggak, udah dicatat oleh Allah. Makanya kullun muyassarun lima khuliqalah, kata Nabi, setiap orang ditakdirkan sesuai dengan takdirnya, dikasih mudah. Kalau ditakdirin jadi copet nih selama hidupnya, itu di sekolah kagak diajarin nyopet, gurunya kalah nyopetnya sama muridnya. Emang di sekolah diajarin nyopet? Enggak. Kali ngaji malam ada apa namanya ekstrakurikuler gitu, nyopet kagak. Lah gurunya sama muridnya pintaran, muridnya nyopet itu. Orang ditakdirin jadi orang benar juga begitu. Kemana-mana ketemunya dengan orang baik, pindah kampung ketemunya dengan orang baik. Itu takdirnya memang baik. Tapi kalau takdirnya buruk, pengen ngaji, betul banget ngaji, ketemu lagi temen yang males banget. Baru ngaji 2 kali, prek 2 tahun. Masuk ngaji lagi, pengen nyunatin anak.
Tumben dia mengaji. Kalau gitu Ustaz jangan lupa ya. Besok menyunatin apa? Udah kelar nyunatin dia berhenti lah. Ada model kayak gitu di sini. Agak lah ya. Insya Allah orang kayak ini orang baik semua. Amin. RW-nya baik, LMK-nya baik, RT-nya juga baik, ustadz-ustadz juga apa? Baik. Ini saya hormati Kak Kenda Haji Rosian, maaf gak kelihatan ya. Haji mungkin ini juga lupa nih saya sebut. Ya Allah, ya kelewatan ya. Yang udah sampai kelupaan tuh ya. Dia nyebut Bang Haji Rosian diancam kalau bukan disebut ketemu gue bagi duit lagi. Gini-gini dia hobinya kalau ketemu saya bagi duit mulu Ustaz Bahtiar. Iya. Berarti kalau Haji Rosian ketemu saya di mana aja tuh dicari tangan saya. Dia bukan nyari saya, nyari apa? Nyari tangan. Kalau nyari saya doang. Ada Ustaz ada ketemu udah, kalau dia nyari tangannya. Mana tangan saya digenggam udah. Mana saya silaturahmi ke rumahnya. Mau dikasih apa namanya lele? Jangan ada lele mentah bawa pulang nggak sampai ini ya. Bini saya tukang pecel lele. Tapi niatnya bagus, emang orang kalau biasa ngasih begitu. Orang kalau sering ngasih rezeki itu apa namanya? Lancar Pak. Ya kalau yang pelit itu nanti penyakit mulu. Coba ente makan sate, makan soto nih di Anda tuh, soto mahal ya. Iya, undang-undang soto mahal habis makan mulus ditahan sayang. Lah kira-kira jadi nikmat atau jadi penyakit? Ya Allah mahal banget, dibuang sayang ini, ditahanin aja. Itu jadi penyakit, makanya orang yang nahan-nahan harta pelit itu gampang sakit. Tuh, gampang apa? Obatnya apa? Sedekah dikeluarin tuh harta. Apalagi yang udah rada-rada mau mati, banyak yang sedekah. Udah penyakitan polit banget. Akhirnya begitu mau mati baru minta maaf. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah jangan dimati dulu, saya siapa yang sedekah? Kata malaikat, kata yang begini. Mari nih syukur pelit begini baru mau apa namanya? Sedekah. Iya mau sedekah. Wa amali. Yang ketiga amal udah dicatat, Pak. Makanya kita jangan amal aja, takdir kita nggak tahu. Kemudian wasyaqiyun aw sa'idun, apakah orang itu nanti seneng apa sengsara, bahagia apa keblangsang, udah ditulis Pak. Tuh, udah ditulis. Makanya hidup kita itu Allah perintahkan wa qul ya'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita disuruh beramal. Allah nanti yang lihat. Jangan takdir saya bagus apa enggak. Jangan, amal aja beribadah aja. Mudah-mudahan ya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu innamal maru hadisun ba'dah. Manusia itu akan jadi cerita setelah dia meninggal. Almarhum Adinda Luqman ini ceritanya bagus. Saya juga kemarin sampai nangis juga. Nangisnya kenapa? Nangisnya ketika Umi ibu saya itu cerita, ya Allah, Luqman, tuh bener banget, disuruh ngapa-ngapain kagak pernah nolak. Umurnya kagak disangka pendek. Kalau mertua, orang tua udah ngomong begitu berarti bener. Baik ini orang. Meninggalnya ditangisin. Ada orang yang kalau meninggal tetangganya girang banget. Begitu innalillahi sampai itu alhamdulillah. Wah ini kalau begini nih emang orang brengsek hidupnya nih ya. Jadi kalau ini saya yakin husnul Adinda Luqman ini mudah-mudahan bisa kita teladani. Di temennya juga banyak yang hadir apa? Nah, suatu saat kita pasti mati Pak. Makanya jangan udah gak usah ditangisin aja nih ibunya nih, Ibu Marham gak usah ditangisin aja. Orang mati itu kata ulama begini, lau tarhamuna anfusakum. Jangan yang mati aja yang kamu tangisin, diri kamu yang masih hidup tangisin.
Kenapa? Yang mati udah tahu 3 hal, sementara yang masih hidup belum. Apa? Yang sudah mati, ro'a malakal maut, dia sudah ketemu malaikat Israel. Sementara kita kayak apa bentuknya? Di malaikat Israel itu kalau nyabut roh bisa kelihatannya tampan, bisa kelihatannya serem, Pak. Tergantung siapa yang mau dicabut. Tergantung. Ada dalam kitab Bada'i'uz Zuhur satu keterangan, saya kalau nyampe apa selalu saya sebut tujuannya, referensinya, supaya yang hadir nggak dapat ilmu dari pasar gelap. Jadi ada referensinya, ada dasarnya. Jadi dalam kitab Bada'i'uz Zuhur itu dijelasin begini. Nabi Ibrahim punya kebiasaan kalau mau makan saro mailan au mailain. Nabi Ibrahim itu kalau mau makan nih, sebelum makan keluar dulu nyari siapa tetangga yang mau diajak makan. Dia takut waktu dia makan ada tetangganya yang lagi kelaparan. Jadi kalau mau makan dia cari orang, ngajak apa? Oh, kita kalau mau makan nyari orang juga, meminta lauk. Bukan ngajak makan, lu ada lauk apa kagak? Lu tiba nasi doang, ini megaram. Ya. Kalau Nabi Ibrahim ini dia apa? Cari itu. Ya. Akhirnya kalau ketemu orang yang bisa diajak makan, girang banget. Famarra bihi malakul mauti fi surati syaikhin kabir. Udah jalan nih 1 kilo, lumayan tuh ya. Tahu-tahu ketemu nih aki-aki. Aki-aki itu adalah malaikat Israel yang nyerupain aki-aki. Makanya kalau di jalanan malam-malam ketemu aki-aki, hati-hati. Ini ada riwayatnya nih. Karena dia ketemu aki-aki syaikhin kabir, girang langsung Pak akhozahu biyadihi. Dia pegang tangannya, dia tarik, nyok, makan ke rumah. Ini aki-aki diajak makan, girang. Padahal ini aki-aki malaikat Israel. Kata Israel, tenang aja, gue mau dibawa kemana? Ya. Begitu sampai di rumah, nih Siti Sarah, bini tua. Siti Sarah kan bini apa? Bini tua. Kalau Siti Hajar bini muda. Makanya kalau ikutin Nabi Ibrahim harus punya bini tua, harus punya bini. Ada udah yang begitu. Mantap itu. Ya, kau usah kagak, gua takut sama bini. Kok bisa takut begitu? Ya karena kita kasihan sama istri. Ya. Tapi yang udah punya bini dulu nggak apa bagus sih. Karena kalau jadi imam ya ada nih imam sama-sama pinter bacaannya. Yang satu bininya 2, yang satu bininya 1, yang bininya 2 duluin. Ada lagi yang bininya 3, yang bininya 3. Oh, Ustaz ada bininya 4 cuma goblok. Jangan. Yang bini doang goblok. Lagi disuruh imam ya. Ini maksudnya sama-sama bisa, sama-sama apa? Ngerti. Akhirnya nyampe rumah Siti Sarah itu udah tahu. Pasti dirasa, waduh, itu malaikat Israel itu yang nyerupain aki-aki. Siti Sarah udah punya firasat. Nangis itu Siti Sarah. Ya Allah, punya laki Israel dibawa ke rumah. Gitu ya. Apa yang mau dicabut ini ya? Orang-orang pada takut malah dia tuntun apa? Nangis tuh Siti Sarah. Terus karena ngelihat Siti Sarah nangis, Nabi Ishak, Siti Sarah kan anaknya namanya Ishak, ikut nangis juga. Orang emaknya nangis ya anaknya anak begitu. Kalau ibu sedih anak ikut sedih, bapak sedih anak ikut sedih. Kalau ada bapak sedih anak senang, itu namanya anak nyari ganda.
Bapaknya udah mau mati, girang banget ya. Mana nih katanya sertifikatnya? Apa kasur diangkat, loteng diangkat, ketemu kagak diantuk tahun mati ya. Jadi artinya apa nih? Nangis nih. Karena nangis nih, aki-aki nih, malaikat yang dalam bentuk aki-aki udah nyampe. Siti Sarah nangis, Nabi Ishak nangis, Nabi Ibrahim mengambil makanan itu. Lah ini malaikat karena ngelihat Siti Sarah dan Nabi Ishak nangis, pulang akhirnya. Ada namu yang punya rumah pada nangis. Nah kita juga begitu Pak ya. Kalau kita namu ke rumah orang yang punya rumah pada nangis, pulang apa kagak? Pulang. Pada nangis ya. Pulang dah tuh. Dan Nabi Ibrahim habis bawa makanan keluar lagi, dia lihat udah kagak. Akhirnya Nabi Ibrahim marah. 5 bakaituma amama Rabbi. Kenapa kamu nangis depan tamu saya? Saya susah-susah nyari orang untuk diajak makan. Udah nyampe sini kamu nangis, jadi pulang atau kabur tuh orang aki-aki. Ini aki-aki kalau bukan malaikat berarti kan jalannya lama ya. Namanya malaikat cepet. Akhirnya apa juga? Nabi Ibrahim di rumahnya itu ada makanan ya ta'abbadu, ada punya ruangan khusus untuk ibadah. Makanya kita kalau bikin rumah tuh ya, jangan cuma taman dibikin, gazebo dibikin, air mancur dibikin, apalagi tuh. Tapi buat sholat nggak ada. Harus buat ruangan khusus sholat. Karena orang Islam kebanyakan sholatnya itu di rumah. Yang wajib itu cuma sholat fardu, sholat sunnah afdolnya di rumah, termasuk qobliyah ba'diyah. Aduh, jadi belum apa bikin rumah, nih kolam renang ada, buat nge-gym ada, ruangan ngopi ada, buat naruh apa namanya kerambol ada. Ya, giliran buat sholat Kagak ada. Kalau yang rumahnya gede nih, yang rumahnya apa? Kalau yang rumahnya kecil ya udah tidur di situ, makan Di situ. sholat Di situ. Kalau perlu mati Di situ. Akhir Nabi Ibrahim udah masuk nih ibadah ke ruangan khusus. Begitu masuk kaget. Itu aki-aki menjogok ada di kamar itu. Loh, kata Nabi Ibrahim, loh siapa yang nyuruh masuk kamu ini kemari? Saya cari-cari nggak tahu juga masuk ke ruangan ibadah Nabi Ibrahim. Begitu digentak, ini baru ngomong nih aki-aki, latas dan ini. Hai Ibrahim, kalau bahasa kita nih, lu jangan gentak-gentak gua lu. Ya, emang orang kalau nggak tahu berani ya. Kalau udah tahu apa? Ya, Israel pakai digentak. Ya, karena Nabi Ibrahim merasa nih masuk kamar kagak pakai apa? Izin, songong banget. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim gentak tegur. Malaikat jawab nih, Nabi Ibrahim belum dikasih tahu kalau itu malaikat. Datas dan jangan dekat saya ya. Gue bingung. Baru ini gue ketemu orang. Iya berani lawan gue. Akhirnya apa nih? Menjawabnya ana malakul maut. Saya ini adalah malaikat maut, malaikat Israel. Kalau kamu mau tahu. Nabi Ibrahim gak langsung percaya. Kata Nabi Ibrahim, kalau kamu ngaku malaikat maut, malaikat Israel, coba tunjukin wajah aslimu. Nantangin Nabi Ibrahim. Coba kita kalau kata malaikat Israel, wah lucu udah. Apalagi Muhammad biar rambutnya panjang juga. Kan nyalinya pendek. Orang mengarah rambut. Iya, rambut panjang, tato kobra kiri kanan. Ya lewat malam-malam depan kuburan ibu istri mati becir. Agak sembahyang merambut. Iya.
Kagak malam tato ya. Udah gitu begadang sampai malam dikerokin mulu, preman masuk angin mulu. Kata bini gue bingung malu jadi preman dikit-dikit masuk angin. Kalau maki rakit tuh ya. Akhirnya kata apa namanya Nabi Ibrahim, coba tunjukin wujud aslimu. Malaikat jawab, hawil wajhaka anni. Coba kamu ngadep sana, berpaling dari saya. Udah kamu berpaling aja dulu. Nanti setelah itu baru balik. Nabi Ibrahim berpaling, kemudian menunjukkan wujudnya. Wujud yang asli, hina yaqbidu arwahal mu'minin wal muti'in. Wujud ketika malaikat Israel itu mengambil roh orang mukmin dan orang-orang yang taat kepada Allah. Dilihat sama Nabi Ibrahim, kemudian balik, ya Allah, gantengnya, tampannya. Apa-apa kita kalau melihat yang ganteng, yang cakep pasti kepengen. Bener? Aki-aki ngelihat yang montok, pengen gak kira-kira? Kata aki-aki gua kagak kepengen. Itu namanya aki-aki kagak normal. Ya. Jadi dilihat begitu tampannya. Dan Nabi Yusuf aja saking gantengnya itu, orang ngiris apel itu perempuan pada apa namanya? Potong tangannya. Makanya kalau jadi orang ganteng nih, kalau beli gado-gado jangan di depan tukang gado-gado. Khawatir tukang gado-gado ngeliatin ente, jempolnya diulang lagi. Ini akhirnya wah tampan banget ini. Makanya orang yang baik tuh, yang husnul khotimah, kalau datang malaikat Israel mau ngambil rohnya nggak ketakutan, nggak gelagapan. Orang dia lihat tampan, dia lihat gagah, dia lihat cakep, malah marahin. Itulah salah satu makna ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia balik secara sukarela, kagak dipaksa. Melihat yang ganteng udah marahin aja. Sama model orang kaya tinggi. Kalau ngeliat janda cakep, marahin apa kagak? Kondangan ada janda cakep banget, bini aja tinggal. Ada yang begitu? Ada. Saya itu. Kemudian kata malaikat ini, coba sekarang sekali lagi, hai Ibrahim, kamu berpaling lagi. Balik lagi tuh ngadep mendatangi Nabi Ibrahim. Kemudian berubah lagi wujud. Wujudnya hina yaqbidu arwahal kuffar wal munafikin wal fasik. Diwujud ketika malaikat Israel mencabut nyawa orang kafir, orang munafik, dan orang-orang mukmin yang fasik. Begitu selesai kata malaikat, balik Ibrahim. Begitu balik rupanya sangat menakutkan. Hatta ghasyah, sampai Nabi Ibrahim itu apa namanya pingsan. Nabi Ibrahim saking menakutkannya. Makanya kalau ada orang yang sakratul maut gelagapan, itu barangkali Israel menampakkan wujudnya ketika dia mengambil roh orang-orang yang penuh dengan maksiat. Begitu pingsan Nabi Ibrahim, ditinggalin sama malaikat. Makanya seperti apa malaikat yang akan kita lihat di Israel ketika kita wafat, seperti apa kehidupan kita selama Allah kasih amanah kita di dunia. Makanya kita banyak-banyak beribadah. Ibadah sesuai dengan kemampuan. Orang nih apa namanya subuh, sholat subuh 2 rakaat, selesai sholat subuh wirid, ya wirid, zikir. Yang kerja, jangan yang kerja wirid sampai jam 6 dipecat. Hah? Dipecat nggak kira-kira? Nah, kita nggak ada kerjaan, berangkat. Ya, coba habis sholat subuh zikir, kerja. Itu selesai sholat subuh, zikir, ya sebentar, punya anak, punya bini, pulang ke rumah. Ngapain? Ngeteh, ngopi bareng anak, bareng bini, itu sedekah. Karena pernah begini ditanya di dalam kitab Tambihul Ghafilin, As-Samarkandi, tadi As-Samarkandi.
Salah seorang sahabat Anas bin Malik nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, al-julus ma'al iyal ahabbu ilaika amil julus fil masjid?" Ya Rasul, duduk bareng keluarga, mana yang lebih kamu sayangi, lebih kamu cinta daripada duduk di masjid? Kira-kira duduk bareng bini mana atau duduk di masjid? Woi, enakan mana? Hah? Nih, baca tuh kitab tuh, As-Samarkandi itu, Tambihul Hadis. Dijawab oleh Nabi, al-julus ma'al iyal sa'atan afdalu min i'tikafin fi masjidihan. Duduknya kamu bersama keluargamu, sama istri, sama anak, itu lebih saya sayang, saya suka daripada kamu i'tikaf di masjid saya, Masjid Nabawi. Kenapa? Karena khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu dan sebaik-baik yang paling baik sama keluarganya. Jadi kalau habis sholat subuh kelar, punya bini, punya anak, pulang ngeteh ngopi sama bini. Bini kagak, anak kagak, teh kagak, kopi kagak, udah di rumah aja di masjid. Udah pulang ya kagak mau. Bini ya kagak, anak ya kagak. Di rumah aja. Jadi ibadah itu gampang. Jadi anak gak bilang abis ini udah langsung pulang aja. Dia ada bininya, ada istrinya. Duduk bareng sama anak istri itu lebih hebat dari itu. Ada orang yang itikaf di masjid, gak keluar di masjid. Tetangganya salat, gue salut sama dia. Gak betah di rumah, di masjid mulu. Emang apa? Bininya galak. Bininya jadi masjid dibuat tempat pelarian. Ya, daripada dia ngayal kemana-mana, mendingan buat datang di mana? Di masjid. Jadi anak, keluarga, bini ngopi sama anak itu ibadah luar biasa, Pak. Ntar aja kalau bini udah mati baru kita nyesel, anak udah mati baru kita nyesel. Adanya jarang kita temuin, adanya jarang kita komunikasi. Makanya kata Nabi, kalau udah sholat wajibnya selesai, wiridnya selesai, punya anak, punya istri, datang itu anak kumpul baru sama anak-anak ngopi. Kalau umpama bini punya susu, nyusu. Dengar ini, Mat. Benar apa kagak? Ya, baca tuh kitabnya, apa namanya, kitab Tambihul Hadis. Jadi ibadah tuh banyak, Mas. Ibadah orang-orang awam gak sama dengan ibadah orang-orang alim. Kalau ustadz tuh ya, ini seperti ustadz-ustadz kita, kayak kita malam tahajud, ya namanya juga ustadz. Wajar kalau ustadz tahajud. Kalau orang-orang awam dia malam nih ya, ngobrol, ngopi, rokok, asal kagak nyolong udah ibadah. Daripada dia nyolong, daripada dia berzina, daripada dia mabok, dia ngumpul, ngopi lah ya, ngopi, ngeteh bareng, itu udah ibadah orang awam itu. Jadi nggak bisa kita paksain orang awam kayak ustaz. Makanya kalau doa kan begitu, kadang-kadang orang awam doanya udah singkat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau ustaz doanya banyak karena dia tahu yang dibaca. Orang awam baca doang nggak tahu artinya. Ya, baca apa namanya doa buat orang yang meninggal dunia? Allahumma tawwil umrahu. Ya Allah panjangin umurnya. Orang udah mati disuruh apa namanya? Panjangin umur. Maka ibadah itu luar biasa dalam Islam. Duduknya kita sama keluarga udah ibadah. Habis subuh lihat kondisi, yang kerja. Ya yang ke kantor berangkat ke kantor. Kalau emang kerja kagak, ke kantor kagak, gini kagak, ya udah zikir. Tuh, ya. Jelas ini? Ya, kalau udah jelas saya mau pulang. Mudah-mudahan kalau nggak jelas tuh baca kitabnya. Ya. Jadi makanya saya kalau habis subuh di sana begitu, paling kalau ada kajian subuh terus sampai jam 6 gitu. Kalau nggak ada kajian subuh, sholat subuh udah pulang. Ya. Nyampe rumah Neng, kopi Neng. Manggilnya apa sih? Neng saya manggilnya. Kalau kita manggilnya Mama lo, punya lo. Ya, kalau saya manggilnya apa namanya? Neng. Kenapa saya pakai Neng? Supaya awet muda.
Kalau panggilan Neng, biar nenek-nenek dipanggil Neng berarti apa? Udah tua dipanggil apa Neng? Bahasanya mau? Itu bahasa panggilan kesayangan. Neng, kopi. Gitu. Gak mau saya hidup sendiri kalau ada bini. Buat apaan punya bini? Minum kopi apa? Sendiri. Ini malah kadang-kadang digentak bininya. Lo bikin kopi aja sendiri. Lalu mau kemana? Gue mau arisan. Ya, habis doang bablang. Ada yang begitu? Ada. Oh, itu bini kagak tahu surga namanya. Bini nyediain kopi buat suami tuh ya. Itu jaminannya surga, Pak. Tuh, bini nyuciin baju suami sama juga dia pahala umroh. Bini nyediain teh buat laki sama juga pahala umroh. Ajarin tuh bini, ya mama pengen umroh enggak? Pengen. Gak usah jauh-jauh, bikin kopi aja gelas gede. Ya, yang kental ya. Tuh, dari mana ilmunya? No, dari Haji Miftah yang ngajarin. Makanya kalau bini yang ngaji tuh ngerti. Disuruh nyeduh kopi udah gak bakal bantah. Ini bagaimana bini kagak ngelawan, bini mengaji, apa kata lakinya? Mah, kita mancing aja ya. Bini mengaji disuruh nemenin apa namanya? Mancing ada waktunya, kelar ngaji baru apa? Orang lagi mengaji diajak apa? Mancing tuh, akhirnya dapat ikan seruat. Iya. Digoreng kagak kena, disayur kagak kena. Makanya ibadah itu luar biasa enak, Pak. Al-farah bi ghairil ma'siyah ibadah. Girang aja tuh ya. Girang yang penting enggak maksiat itu udah ibadah. Anda ngobrol-ngobrol tuh ya. Ngobrol, yang penting jangan maksiat itu udah ibadah. Mudah-mudahan almarhum ya Dinda Luqman ya bin Makosim udah enak dah, udah senang deh ya. Jadi doanya pasti mustajab ya. Pasti dua orang kayak tinggi insya Allah mustajab. Kita lagi nih yang mau ada pemilihan RT, RMK, RW ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan pada ada berantem jangan ya. Kalau milih kepilih alhamdulillah, kagak kepilih jangan ngancam. Gitu ya. Pokoknya kalau siap nyalonin, kalah menang harus sih. Ya, itu aja. Mudah-mudahan enak jadi nanti apa namanya dilihatnya. Karena pilihan RT gara-gara gak kepilih ngambek. Ngambek, kalau ngambek kagak mau bawa saudara mendingan saudaranya diajak-ajakin. Udah RT kagak jadi, marah sama orang berapa kali sekali itu. Ya, makanya harus siap mental. Tapi saya yakin orang kayak tinggi nih RT-nya, RW-nya kan. Ya, saya bilang mau ada apa namanya pemilihannya. Ada yang pemilihan, ada yang pengukuhan. Mudah-mudahan semuanya dijadikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita membawa manfaat untuk almarhum Dinda Luqman bin Makosim. Dan mohon maaf baru kali ini saya ceramahnya duduk, bukan berarti setruk, katanya bisa setruk. Kalau saya setruk ada yang girang banget udah nih. Rasain lo katanya. Bukan, ini gaya aja gaya. Ya. Tadi saya habis dari motor, dari macet, kotor banget, aduh baju begini ya. Katanya setruk. Banyak yang girang Pak. Banyak yang girang, banyak yang nangis. Orang memang begitu ya. Yang teman ada, yang benci juga ada. Nggak semua orang didemenin nggak ada. Oh, gue bener banget nih, semua orang bener. Ngaco begitu. Nabi aja cakep banget, banyak yang musuhin. Iya, Nabi salahnya di mana? Nggak ada. Dikit-dikit banyak nggak? Banyak. Lagi model kita. Tuh. Makanya kalau sakit jangan sering-sering ngomong sama orang. Rasain aja. Ini kadang-kadang kalau kita sakit, bakal di-share di grup. Sakit ini, iya kalau yang demen ya. Ya kalau yang kagak demen, alhamdulillah. Malah udah ngajar nih kalau dia terus mati nih tuh. Mau bakar lele di BKT. Jangan Pak ya. Fa inna likulli kullu nikmatin maksudun, setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang dengki. Tuh. Kita nih bikin rumah baru, kata orang-orang gue bikin rumah baru, orang pada demen, gue yang demen yang gede. Tuh, Ustadz nih, ya, yang demen yang gede. Enak banget dia Ustadz itu,
bang ceramah begitu, pulang diamplopin. Oh di sini enggak, terlalu diamplopin lagi. Ini kan kita pas sendiri, gitu. Tapi jangan ikutin di sini. Karena di rumah Lukman itu nggak diamplokin katanya ya. Kan udah apa namanya, berubah si Ucup, lagi diamplopin lagi. Kalau mau ada ngamplopin, pelitnya ketahuan. Ya, kalau ini namanya ya saya ibu baik ya, keluarga besar, keluarga besar diamplopin juga. Itu namanya Ustadz Cutak itu. Ustadz Cutak ya. Ceramah mana pakai apa namanya? Minta diamplopin. Saya kan jadwal talim banyak malam ini kalian. Kalau enggak malam satu enggak bisa saya ini. Anak keluarga ya udah kita istiroman, dan adik saya Lukman juga baru ini mati gitu aja. Baru ini mati udah, kayaknya kan udah kemarin udah apa namanya? Banyak tuh. Lagi Ramadan juga kalau temanya ada datang. Umpama nanti ya. Oh iya. Jangan takut tentu dia kagak datang. Namanya mati baru itu ya. Tapi mudah-mudahan panjang umurnya dia. Mudah-mudahan sehat walafiat. Tapi kalau lagi takut kita jangan ngomong-ngomong sama orang. Nanti kita rasain ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Fitahudi SPD yang telah memberikan mau'izah hasanah yang begitu banyak. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan bermanfaat bagi kita dari dunia sampai akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian, kami hormati. Sebenarnya akan ada tamu kita, anggota DPR kita akan datang, tapi terjebak macet katanya. Ya, akhirnya Pak R. Sakur bilang ya udah bagaimana caranya? Ya baik, kita tutup saja acara kita Pak ya. Kalau dia mau datang silakan ya. Akan doa akan dipimpin doa yang pertama oleh guru kita Al-Mukarram Pak Ustaz Tertarus Haji Madrodi Kohum Hadir, dan doa kedua akan dipimpin oleh Pak Ustaz Tertarus Haji Ali Imran. Kepada beliau disilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa tahfirna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati aqwatiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana fil khairat wal anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la wa'fi wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah la ilaha illallah wa ma sabbahnahu subhanallahi wa bihamdihi sallallahu ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majalisi hadiyatan min nawasilah wa sunnah min mawahibah wa wajilah kadan syamilah wa ijina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wa mursalin wa kulli minhum wa sahabati ajma'in
بجميع العلماء العاملين والمسلمين ولجميع الملائكة المقربين إلى روح سبحان المرحوم ومن قدر ثم صلاه ورحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له ورحمه وعافيه واعف عنه واغفر له ورحمه وعافيه واعف عنه واجعل الجنة مأواه ثم اجعل قبره روضة من رياض الجنة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أخينا وأخواتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولأكادياتنا ولمعلمنا ومشايخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم وقدمنا إلى أرواح من أهل صاحب البيت المذكورين المذكورات المرحومات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم ثم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم بالرحمة والشفاء والنعمة والمغفرة من أهل القبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات واغفر لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادك وادخلي جنتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Baik Bapak dan sekalian, karena Bapak Dias barangkali capek perjalanan apalagi macet, maka nggak apa-apa ngomong sedikit, nanti kangennya udah hilang ya. Baik Bapak dan sekalian, mari saja kita tutup acara kita dengan doa kedua yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Dr. Haji Ali Imron. Kepada beliau disilakan. يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا فإن رحمتك أجل من جميع أعمالنا واغفر لنا يا الله إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Allah. Bapak sekalian, dengan banyak doa kedua maka baik merasa kita lagi, tapi Bapak jangan meninggalkan tempat dulu karena ada yang mau dibawa pulang ya berupa besek.
kepada Sohibul Musibah untuk mengatur besek-besek dia.